Oke, selamat pagi Ibu Guru. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saul, absen 38, yang akan menjelaskan tentang pengertian kesimpulan dan metode untuk menulis kesimpulan. Dan ada juga teman saya Christian, absen 1, yang akan menjelaskan tentang metode-metode untuk menulis kesimpulan. Dan ada juga teman saya Ethan, absen 12, yang menjelaskan cara menulis kesimpulan dan pengertian saran. Ada juga teman saya Adventino, absen 2, yang akan menjelaskan cara menulis saran dan daftar pustaka. Ada juga teman saya Kevin, absen 27, yang akan menjelaskan tentang cara menulis daftar pustaka dari website dan dari jurnal. Ada juga teman saya Leo, absen 29, yang akan menjelaskan cara menulis daftar pustaka dari buku dan dari e-book. Ada juga Alvaro, absen 3, yang akan menjelaskan cara menyusun lampiran dan pengertian lampiran. Sekian. Selamat menonton. Oke, saya akan menjelaskan arti kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir yang merangkum hasil penelitian dan menutup karya ilmiah tersebut. Kesimpulan merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah karena membantu penulis untuk memahami keseluruhan isi karya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode cara untuk menulis kesimpulan. Metode tersebut ada 3. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu metode generalisasi. Metode generalisasi dimulai dengan menjelaskan poin-poin penting suatu karya tulis ilmiah dari awal sampai akhir. Kemudian diberikan penutup yang merupakan kesimpulan utama dari penjelasan secara keseluruhan tadi. Sehingga susunannya akan menjelaskan secara singkat dari karya tulis dan diakhiri dengan kesimpulan yang disusun menggunakan penilaian personal penulis. Contohnya seperti, rumah ini pernah menjadi tempat ribut, teriakan, dan air mata. Tapi sekarang suara tawa, gurauan, dan cerita mendominasi. Dan yang kedua ini adalah metode analogi. Jadi awalnya sang penulis ini akan memberikan suatu pandangan ataupun menyampaikan pokok dari karya ilmiahnya. Kemudian pandangan ini akan dijelaskan secara singkat. Nah, biasanya metode ini dituliskan dengan paragraf yang singkat. Dan yang ketiga ini adalah metode korelasi. Jadi metode ini itu sang penulis itu akan menyampaikan hubungan sebab akibat di kesimpulannya. Dan ini akan memudahkan para pembaca yang sedang membaca karya ilmiah itu untuk mengetahui hubungan sebab akibat, sehingga mereka dengan mudah mengetahui solusinya. Dan ini ada cara menulis kesimpulan. Ada 5. Yang pertama, membaca ulang karya ilmiah. Yang kedua, berikan poin-poin utama. Yang ketiga, menambah poin penting jika ada. Yang keempat, membuat ajakan untuk bertindak. Yang terakhir, yang kelima, jelaskan solusi dan hasil akhir penelitian. Selanjutnya ada pengertian saran. Saran dalam makalah dan karya ilmiah berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Saran juga bisa disimpulkan sebagai pendapat seseorang dalam menghadapi suatu persoalan penelitian yang diperbincangkan. Perkenalkan, nama saya Adventino Sombing, absen 2 dari 11.3. Saya sebagai penyaji akan menjelaskan cara menulis saran. Ada 4 cara. Yang pertama, memperhatikan jumlah kosakata. Untuk pembatasan kata dalam saran yang baik digunakan oleh banyak orang adalah lebih dari 200 kata. Yang kedua, mencantumkan harapan. Khususnya kita menggunakan kata-kata yang menarik seperti dengan demikian atau penulisan mengharapkan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Tidak lupa juga membuat saran. Harus juga memberikan rekomendasi yang menyatakan tentang penelitian lebih lanjut terkait metode penelitian yang kita gunakan. Dan yang terakhir, terdapat solusi. Ada 3 solusi. Saran juga harus berisi solusi agar nantinya pembaca bisa lebih mudah untuk memperbaikinya. Yang kedua, makalah yang dibaca ini sehingga nantinya pembaca bisa dengan mudah mengembangkan tema. Yang terakhir, yang kita ambil dalam pembuatan karya tulis itu sendiri. Oke. Dan lanjut saya akan menjelaskan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar berisi semua sumber referensi yang digunakan dalam penelitian atau penulis karya ilmiah. Daftar ini berisi informasi lengkap tentang sumber seperti nama penulis, judul, tahun terbit, penerbit, dan informasi lain yang relevan. Penulisan daftar pustaka dari website. 1. Identitas penulis atau dominan halaman website. 2. Tulis tahun tanggal terbitnya artikel. 3.
tulis judul artikel. 4 tulis keterangan media. 5 tulis tanggal diaksesnya, bulan, hari, dan tahun. 5 tulis alamat. Habis itu ada penulisan daftar pustaka dari jurnal. 1 tuh tulis nama belakang penulis diikuti dengan inisial nama depan dan nama tengah jika ada. 2 tulis tahun terbit. 3 tulis jurnal artikel. 4 tulis nama jurnal. 5 tulis volume jurnal, isu atau nomor. 6 tulis halaman. 7 jika ada jurnal online, cantumkan alamat website doi dan tanggal akses jurnal. Sekian dari saya, terima kasih. Pustaka dari buku. 1. Tulis nama belakang penulis, diikuti nama depan. 2. Tulis tahun terbit buku setelah nama penulis dan diapit dalam tanda kurung. 3. Tulis judul buku miring atau italik. 4. Tulis nama kota diikuti tanda titik 2. Yang kelima, tulis nama penerbit buku. Contoh, Putra, DKS 2019. Political Social Responsibility. 2. Dinamika komunikasi politik dialogis. Jakarta. 2. Prena Media. Yang kedua, Hirata, Adrea. 2006. Sang pemimpin. Yogyakarta. 2. Bentang. Tulisan daftar pustaka dari e-book. 1. Tulis nama pengarang. 2. Tulis tahun terbit. 4. Tulis judul e-book. 4. Tulis penerbit. 5. Tulis edisi jika ada. 6. Tulis tautan e-book. Contohnya, Smithji 2020, menulis dengan efektif, panduan untuk menulis pemula, penerbit kreatif. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran merujuk pada bagian yang terpisah dari teks utama makalah yang menyajikan informasi tambahan. Informasi ini tidak dimasukkan ke dalam isi utama karena dapat mengganggu alur pembahasan. Tetapi tetap penting untuk memberikan konteks atau bukti yang mendukung argumen yang disampaikan. Fungsi utama lampiran adalah untuk menyajikan informasi tambahan yang memperkuat isi makalah tanpa mengganggu alur narasi. Lampiran membantu pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang data atau metodologi yang digunakan dalam penelitian. Cara menyusun lampiran. 1. Tentukan jenis informasi yang relevan. 2. Susun dengan rapi dan sistematis. 3. Sertakan referensi dalam teks utama. 4. Gunakan format yang tepat. 5. Revisi dan periksa kembali. Oke, cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih.